Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari libur, peringatan Isra Miraj bagi umat Islam yang merayakan. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan Lenovo A6000. Ini yang saya ingat adalah salah satu HP Android terciamik di 2013 lalu. Karena dulu memangnya pada dulunya saya memang karyawan perbankan ya di salah satu bank di Jawa Barat. Jadi di saat itu 2013 zaman masih jadi karyawan perbankan, teman ada yang beli A6000 ini, wah gila sih, mantap benar. Nah hari ini kita akan coba kedatangan dari A6000 Lenovo ini. Dia minta dinormalkan karena beberapa kasus timbul tulisan tegangan baterai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian kalau di sini kita cek penyimpanan ya, sepertinya penyimpanannya tidak disisakan sama sekali. Jadi kita bisa lihat total ruangnya 412 MB. Ini ada beberapa aplikasi yang saya sudah coba hapus. Jadi user mintanya ini dinormalkan, ganti lubang cas silakan. Nah kemudian minta diinstal ulang, ganti on off juga. Nanti on off ini kita ganti 1 titik aja ya. Dan 1 titik itu maksudnya di bagian yang sini aja, ini karena keras banget ya, keras banget. Nah tuh saya pencet sampai baru keluar. Nah ini posisinya minta di backup supaya data tidak hilang. Cuma ini saya udah lihat sana sini, ternyata di bagian kontaknya untuk A6000 yang saya hadapi ini, dia tidak ada menu titik 3 di sebelah kiri atau kanan atau bawah atau atas ya, atau di pengaturan seperti layaknya Xiaomi. Jadi dia untuk ekspor impor kontak. Nah ini saya ada curiga sepertinya dari sistemnya ini tidak terupdate dengan baik ya. Oke, sebelum kita install, kita coba update dulu karena ditemukan versi baru. Oke itu ya teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan sih harapannya ditemukan versi baru, kita update dulu. Kemudian ada menu ekspor impor kontaknya, karena kita akan cukup kewalahan ketika, nah ini kayak gini nih, ini harus digeser kiri kanan supaya dia mau ngecas. Nah baru ngecas tuh ya. Nah ini bergerak lagi, nah ini saya geser ke kiri, dia baru mau ngecas sambil ditahan. Oke kembali lagi, harapannya daripada kita kerepotan nyalin kontak yang lumayan, ada kurang lebih tadi 60-an lah ya, 57-60-an. Kita coba update dulu. Setelah update mudah-mudahan nanti ada menu untuk ekspor impor kontak. Seperti biasa kita backup DCIM nya dan lain-lain ya. Oke lanjut, kita klik versi baru aja dulu coba. Ini saya udah connect wifi. Di sini mengunduhnya 1053 MB. Sepertinya tidak cukup internalnya. Bagaimana selanjutnya ini saya masih mikir. Intinya kontaknya itu bisa ke save dulu, baru kita reset HP-nya. Karena benar-benar tidak ada menu di pengaturannya ya teman-teman ya. Ini udah saya coba geser atas bawah, terus di menu aplikasi pun nih, kelola aplikasi sampai di menjalankan sampai semua ini tidak ada untuk kontak ya. Nah kalaupun diupdate karena ini tidak cukup storage-nya, paling untuk mengatasinya adalah ini teman-teman. Jadi salah satu contoh ini saya belamah nih ya. Ini kita klik tekan. Nah bagi kontak. Nah paling kalaupun tidak
apa namanya, kalaupun masih tidak berhasil, saya untuk mengekstrak kontak menjadi V-card ya, paling solusinya adalah membagikan kontak ke HP yang lain. Nah nanti di HP lain baru kita jadikan satu. Nah di HP yang lain pun dipastikan supaya tidak tercampur kontaknya dengan HP ini, di HP yang kita tuju itu kontaknya harus kosong. Ini masih kita coba apakah kita akan seperti di Xiaomi ekspor impor kontak atau seperti yang tadi ya, ini bagikannya. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman, baterai terlalu panas, akhirnya keluar juga ya. Ini lagi nyoba salin kontak dengan berbagai percobaan ya, percobaan nyalin kontak. Di sini tulisannya baterai terlalu panas. Kita akan cari tahu. Mudah-mudahan kita normalkan dulu, main di software ya. Kalaupun di software ini bisa, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, ya berarti kita coba ke hardware. Apakah dari baterainya, apakah dari jalur vibatnya, atau apakah yang lainnya. Oke, kita sebagai teknisi diminta untuk sabar dalam menganalisa. Dan tentunya supaya HP customer down. Oke, lanjut. Ini kalau saya cabut, apakah dia mati? Selesai, tunda. Ini coba selesai. Oke. Sepertinya saya curiganya sih di lubang cas ya, lubang cas oblek ataupun di baterai. Tapi untuk bisa membuktikan itu semua ya kita harus selesaikan satu persatu. Lanjut teman-teman, ini setelah saya coba beberapa kirim kontak manual, dan ternyata di sini kita akan coba opsi kedua. Oke, jadi masuk ke menu WA dari HP yang bersangkutan ke nomor tujuan HP yang ini ya. Ini sengaja udah saya kosongin kontaknya supaya nanti kita bisa membuat V-card dari kontak-kontak yang ada, lebih sederhana, lebih cepat gitu ya. Cuma ini kita harus menyatukannya dulu nih ya. Oke, di sini ada menu gambar, saya bilangnya jepitan ya, jepitan kertas. Pilih kontak. Oke, di sini kita pilih, silakan kontak yang mau dipilih ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih aja sampai bawah ya. Yang jelas ini pun harus manual, tidak bisa langsung ya. Nah seperti ini, cek nomor kayak pulsa nggak usah, data transaksi nggak usah. Kita lanjut. Oke, tiba-tiba ada tulisan your temperature battery is too high. Matikan HP 60 detik, dia akan men-shutdown otomatis. Ya sudah. Kita akan coba pelan-pelan lagi ya. Mudah-mudahan satu persatu prosesnya bisa kita lewati. Lanjut. Ini masih kita coba nge-save kontak. Setelah itu intinya sih di kontak ya teman-teman ya. Ini pun ada kendala si nomor simpati dari WA yang dipakai ini pun sudah mati, tapi user masih mau untuk mengganti dengan nomor lainnya. Oke, ini nyala mati karena lubang casnya udah oglek ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadinya saya harus mengalah. Jadi setelah dikirim kontak ke WA, ini saya harus save satu persatu dulu. Sebenarnya yang agak saya bingung, memang tidak ada menu sama sekali di A6000 yang tadi kita nyalakan di awal untuk menu ekspor impor kontak ya. Nah ini jadi kita coba manual. Setidaknya kenapa ini masih mau saya kerjakan? Hehe. Karena ini masih kerabatnya istri saya yang satu pertama, yang kedua kontaknya masih sekitar ya 50-60an lumayan lah.
tidak terlalu banyak ya. Oke, dari sini kita akan ini kan masuk ke apa namanya, ke HP nih. Nah, nanti setelah masuk ke HP baru kita jadikan vCard ya. Oke, kita lanjut. Baiklah teman-teman, ini yang saya maksud ya. Jadi ketika kontaknya sudah tersalin semua, oke, kita masuk ke menu pengaturan. Nah, ini sebenarnya udah saya save ya. Kita ulangi saja. Jadi di sini ada menu kontak, ada ekspor impor. Pilih ekspor ke penyimpanan. Nah, kita pilih semua, klik ekspor. Nah, ketika sudah jadi, kita nanti melihat dia ada di folder. Biasanya untuk Vivo ini ada di menu folder backup ya. Oke. Di sini file lokal. Di sini backup. Nah, di sini teman-teman. Ini yang saya maksudkan. Ketika kontak sudah disatukan jadi vCard, VCF, ini lebih mudah untuk mindah-mindahin ya. Nah, andai pun tadi saya nyalinnya itu di atas 50, sepertinya saya akan mempertimbangkan karena cukup lama ya. Tapi karena masih 50 dan sekali lagi ini device-nya masih milik kerabat istri ya, oke lah. Oke, kita masih akan lanjut untuk nge-backup yang lain-lain. Nah, ini setelah selesai kita akan coba reset pabrik. Oke, lanjut. Baik teman-teman, karena tegangan baterainya belum stabil, tapi kita butuh backup supaya bisa masuk menu. Nah, ini saya sudah masukin micro SD ya di belakangnya. Nah, ini mati lagi nih sepertinya. Nah, ini sudah saya masukin. Sementara kita masih pakai tenaga dari power supply ya. Dan sepertinya dia tidak boleh tergoyang. Oke, jadi kalau saya tipikal style saya adalah mana yang bisa dikerjakan mudah, simple dulu kerjakan. Jadi selama itu tidak membahayakan, tidak melanggar SOP, kita lanjut seperti itu. Nah, setidaknya sekali lagi user menginginkan data-datanya aman, terutama di kontak. Karena informasi dari beliau sebelumnya sudah pernah dipegang konter lain dan data semuanya tidak ada yang selamat. Baik foto, video, dan terutama kontak-kontak temennya ya. Akhirnya kontak temennya atau kerabatnya yang jauh-jauh ini cukup sulit untuk meminta kembali. Nah, jadi setidaknya poin yang saya maksudkan adalah, ini berbunyi ya. Sepertinya memang ada masalah. Jadi poin yang saya maksudkan adalah yang intinya kita sudah bisa backup kontak, gambar, video, kemudian kalau bisa dicadangkan WA-nya, kemudian apalagi ya,
sudah dirubah nomornya ke nomor yang baru, kita akan lihat notifnya akan lari ke SMS itu lari ke nomor yang baru atau ke nomor yang lama. Nah, kita pun tidak tahu nih, lupa nih saya nih. Kita coba saja apakah memang dia ke nomor yang baru atau yang lama. Oke, ini kita sambil masukkan nomor tri-nya. Oh, nomor tri-nya ternyata ada di sini, teman-teman. Oke. Mari kita coba saja. Ini masih kita coba apakah dia masih ogah untuk bangun tidur. Lanjut. Oke, teman-teman, ini di sela-sela HP-nya masih bisa hidup. Nah, nomor teleponnya dari Telkomsel yang mati sudah saya pindahkan ke Tri yang hidup ya. Jadi ternyata 3 nomor digit notifikasinya masuk ke nomor yang baru. Jadi ini kalaupun dilihat, oke, ini lanjut. Nah, ini sudah nomor tri ya. Oke, nomornya sudah berubah ya. Oke, satu urusannya selesai. Terus jangan lupa juga kita masuk ke pengaturan cat, cadangkan cat. Ini pun tadi sudah saya ganti sandinya karena orangnya memang lupa sama sekali sandinya. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang kita tinggal cadangkan saja. Setelah dicadangkan, kita buka OEM-nya dan coba kita install. Nah, sekali lagi jika teman-teman bertanya kenapa tidak dibereskan dulu saja temperatur baterainya? Oke, jawaban saya adalah saya memproses nge-backup datanya dulu. Jadi menurut orangnya, kalaupun tidak berhasil HP ini diperbaiki, setidaknya data bisa ketarik dan dia ganti HP baru. Kalaupun masih bisa dipakai, alhamdulillah. Jadi proses yang saya maksudkan yang sedang berjalan adalah saya menarik data-data yang dibutuhkan oleh customer itu sendiri ya. Oke, seperti itu. Karena memang dia butuh kontak-kontaknya kayak gitu. Nah, setidaknya kalaupun plot twistnya adalah ketika HP ini memang tidak berhasil diperbaiki, tapi harapannya berhasil ya. Ya ujung-ujungnya juga tetap aja akan akan diambil datanya. Gitu loh. Jadi data-data customer akan tetap diambil dari HP ini jika memang HP ini tidak berhasil diperbaiki untuk masalah temperatur baterai terlalu tinggi. Nah, maka prosesnya sekali lagi, sorry kalau ngelibet ucapan saya. Jadi proses ngambil data saya majukan atau saya taruh di depan ya. Baru nanti setelah itu kita coba cari tahu kenapa dia temperatur baterainya tinggi seperti itu. Oke, kita masih proses. Ketika ini sudah berhasil tercadangkan dengan email yang customer punya, kita lanjut buka OEM dan kita coba yang paling simple, yaitu kita software dulu. Jadi kita cari yang mudah dulu, baru kita kerjakan yang sulit. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini sedang proses riset pabrik. Jadi tinggal dibuka OEM-nya jika memang ada, USB debugging diaktifkan. Nanti teman-teman jika riset pabrik setelah data terbackup pastikan semua data aman ya. Nah, nanti ketika mengklik reset pabrik oke, hapus data, jangan jangan kaget jika prosesnya harus sekian kali ngeklik ya. Karena di beberapa A6000 ini yang tidak terupdate sistemnya ya seperti ada delay ya. Jadi kita tinggal klik terus aja ketika hapus data di menu reset pabriknya ya. Nah, nanti setelah
itu berhasil, dia akan masuk ke menu robot hijau ini. Baik teman-teman, karena tadi sudah tidak stabil, jadi akhirnya ini saya bongkar untuk mengatasi tegangan baterai cukup tinggi atau tulisannya 60 ya. Nah ini saya deketin, set. Apakah masih buram? Oke, jadi teman-teman lihat ya, ini di atas konektor baterai ini ada 3 titik lah, 1, 2, 3. Nah titik yang sejajar lurus di sini. Nah di sini ada satu komponen kecil yang baru saja saya buang. Oke, ini saya buang dan akhirnya HP posisinya sepertinya aman dan dia tidak keluar suhu baterai lagi. Kalaupun dia akan keluar suhu baterai, nanti akan saya infokan di conclusion ya, atau di kesimpulan akhir nanti. Jadi sekali lagi, tapi teman-teman harus pertimbangkan ketika mencabut komponen kecil yang biasa bikin error tegangan baterainya. Kalau misalnya ini dicabut, pastikan tidak merusak komponen lain. Ini sekali lagi yang ini ya. Dan kalaupun dicabut, jika memang kasusnya sama seperti yang sedang saya tangani, dia akan down insya Allah. Tapi kalaupun kasusnya cukup berbeda, si HP ini akan bisa terjadi ngebreak atau restart atau lainnya. Jadi sebaiknya teman-teman dipertimbangkan lagi untuk mengukur jalurnya ya. Jadi untuk yang saya kerjakan cabut komponen yang sebesar kutu ini, karena lagi-lagi tulisannya temperatur baterai terlalu tinggi 60, seperti itu tulisannya. Oke, kita sudah pada tahap akhir untuk conclusion ya. Jadi sepertinya konklusinya di sini saja. Untuk penggantian on off-nya mudah sekali. Tinggal cari yang satu set bisa. Atau teman-teman kalau memang mau ganti sininya saja, silahkan ini dikelet, dibuka, ganti bagian dalamnya saja. Nanti tinggal dipasang ulang serapi mungkin. Untuk penggantian konektor charger, tinggal dilihat video saya di beberapa penggantian Lenovo A7000, terus kalau nggak salah A6600 itu sepertinya ada kemiripan ya. Jadi untuk penggantian konca saya anggap down, terus untuk penggantian on off-nya juga down, karena memang fokusnya riset pabrik dan supaya si tegangan baterai yang terlalu tinggi ini selesai. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi konklusinya kenapa saya anggap down, karena sebelum masuk ke menu ini sedikit-sedikit HP sudah mulai mati ya, dan bahkan ini ketika mereset pun alhamdulillah dia tidak mati ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Jika pemaparan saya di tutorial ini kurang memuaskan, silakan saja isi kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing. Oke, seperti itu. Terus semoga teman-teman yang sedang kurang sehat atau sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang masih ada trouble untuk Redmi Note 4 MTK, semoga segera dibeli solusi ya. Hehe. Saya melihatnya kasusnya beda-beda. Beda-bedanya adalah penyelesaiannya ketika dianggap satu ternyata masih ngereset lagi. Maka silakan dianalisa ulang. Mudah-mudahan down ya buat teman-teman yang sedang menghadapinya dan customernya tidak balik lagi dengan kendala yang sama. Oke, demikian saja untuk tutorial kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Alhamdulillah jadi nota.